guys, hari ini bukan ini dimatiin dulu biar airplane mati. Tetap airplane mah kalau ada wifi masuk tetap ada sinyal. Ya. Buat wifi buat maaf guys, buat rumah tangga biasa guys. Bagaimana udah pada sholat maghrib belum? Bilangin biar ini kan kalau airplane mah nggak ada sayang. Ya, cobain aja kalau nggak percaya banget. Coba kalau nggak bisa. Ya tapi ini jadi mati dulu kalau airplane. Tapi wifi-nya tetap kan kalau wifi nyala kan tetap bisa masuk WhatsApp gimana sih? Ih, aneh. Guys, biasa kalau guys. Airplane mode tetap Biasa semuanya. guys, maksudnya biar tidak terganggu lagi live nanti ada yang telepon. Oke guys, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Aku minggu depan tuh kalau nggak salah Rabu aku vaksin kedua. Kamu belum vaksin? Belum. Tunggu semuanya insya Allah nanti. Tunggu apa saya? Kok ini gini sih kalau kamu punya? Cara undang gimana? Aku mau undang orang dulu sebentar ya. Gimana sih caranya undang orang? Nah, gini nih. Search. Siapa? Ya nanti. Oh belum. Belum. Kita mau ngundang beberapa teman kita. Ini diundang bisa nih langsung. Tuh. Coba. Ini kan. Ya. Ini Ya. kan langsung aja. Send request. Send Dua-duanya. request. Bertiga ya? Udah di request. Tinggal telepon. Udah di request. Astagfirullahaladzim. Kita udah. Nah, itu dokter Raisa. Dokter Raisa. Halo, Gigi, apa kabar? Baik dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Satu lagi ya. Alhamdulillah. Kita sekarang bisa ya kalau kayak gini bertiga? Bisa bertiga, bisa berempat. Bisa rame sekarang ya kalau ini. Bisa seru. Lagi ngapain dok? Lagi siap-siap kan ada kerjaan. Oh, pantesan udah cakep banget nih. Ini ngebut nih tadi, disuruh Raffi ngebut. Gak apa-apa. Tinggal nungguin Kang Aril. Udah. Accept bro gitu ya. Iya. Udah di invite. Oh, enable to join sekali lagi. Wait. Gini. Tunggu nih. Nih kok nggak bisa di-accept. Coba kita send request. Tuh semuanya udah banyak yang ikut nih live-nya. Iya, udah rame loh. Udah rame. Udah rame. Lagi ngapain aja? Rafathar mana? Oh, ya udah oke. Rafathar Siap, yuk. lagi di atas main. Gimana? Jadi Ari lagi ngambil handphone habis sholat katanya. Wis, bener-bener luar biasa. Panutan banget ya. Gimana dok? Iya, gimana Vi? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Kemarin tuh banyak banget yang nanya juga habis vaksin gimana rasanya. Nah, itu dia dok. Raffi gimana? Kita belum sempat ngobrol-ngobrol lagi sih malah. Kemana ngobrol yang lain kita dok. Ngobrol yang lain. Aduh. Tapi alhamdulillah udah selesai itu dok masalah yang aman. Alhamdulillah ya. Dok, jadi kalau aku sih alhamdulillah nggak ngerasa apa-apa. Cuman masih pegal sama ngantuk, tapi ngantuknya sih 2-3 hari sih. Habis itu hilang. Hilang. Awalnya doang. Awalnya doang. Sama sih, aku juga ngantuk sih. Jadi pas lagi hari itu kan rasain tuh pegel kan. Iya sih ada sih pegel dikit gitu. Nih, bikin kopi dulu bentar. Oh iya, Ari habis sholat dia tadi bentar. Sholat ambil handphone dulu katanya. Oh siap. Halo Kak Ariel. Sehat. Alhamdulillah. Jadi tuh banyak yang nanya, kenapa sih vaksinnya harus 2 kali? Kenapa 1 kali aja nggak cukup? Nah, itu tadi Kak Ariel udah bikin videonya kan, keren banget. Iya, kita udah lihat juga keren. Kan? Gila, keren kok. Terima kasih. Kerjaan nih gue bikin. Masa?
Iya, iya, iya. Jadi Tapi- benar kenapa mesti 2 kali? Soalnya emang kalau cuma sekali, efek yang diharapkan perlindungannya itu belum optimal. Jadi ya kita harus di booster gitu. Jadi setelah penyuntikan pertama, boosternya dihitung tuh berdasarkan penelitian awal-awal, yaitu bakal harus di booster lagi dalam 14 hari. Makanya harus 2 kali suntikan. Nanti kalau udah lewat 14 hari, mulai nambah lagi nih antibodinya muncul perlindungannya. Jadi yang tadinya mungkin perlindungannya baru 50%, terus nanti akan bisa berlipat lagi 2 minggu dari penyuntikan yang kedua. Sampai 72 hari baru optimal semuanya. Iya emang panjang nih perjalanan vaksinnya. Nggak begitu Bener juga sih. disuntik langsung kebal gitu, nggak instan. Oh, dokter, ada yang mau ditambahin. Tadi begitu habis upload video, banyak yang nanya, itu penjelasan masalah apa namanya protein yang ada pada virus corona yang di dalam vaksin. Itu beneran cuma proteinnya aja? Emang ada proteinnya? Emang itu benar kita banyak yang nanya gitu lah. Biar dokter aja yang jelasin deh. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya untuk Sinovac ini, itu virusnya udah dimatikan, udah dilemahkan. Kalau virusnya udah dimatikan, berarti kan sisanya cuma protein doang nih dia. Bentuknya si virus ini emang udah nggak ada yang bisa menginfeksi lagi gitu. Jadi ya proteinnya ini yang ada di dalam si vaksinnya gitu. Nah ini untuk Sinovac, tapi jenis-jenis vaksin lain yang ada di luar negeri kayak Pfizer sama Moderna itu beda lagi. Mereka pakainya bagian dari si virusnya itu doang. Jadi mereka ngambil kayak RNA-nya. Pernah dengar nggak sih RNA? Kayak Iya. ada DNA, Iya, iya. ada RNA. Nah dia ngambil karena virus ini virus RNA, dia cuma ambil si RNA-nya doang. Nah itu yang dijadiin vaksin. Nah tapi Sintetis ya, kalau dibikin Sinovac sendiri ya ini, proteinnya. iya benar. Dan itu adalah teknologi yang belum pernah ada. Jadi mereka baru pertama kali nih bikin vaksin jenisnya dari RNA ini. Itu sedangkan kalau Sinovac kita udah dari puluhan tahun, ratusan tahun kita udah kenal nih sama caranya bikin vaksin pakai si virus yang dilemahkan atau dimatikan ini. Jadi bukan hal yang baru buat kita. Makanya kita lebih siap sebenarnya untuk menerima menggunakan si vaksin Sinovac ini gitu. Cuman ya itu banyak yang selalu tuh pasti orang tuh nanya, beneran Vi aman vaksin, beneran Vi aman vaksin. Pada nanya tuh rata-rata gitu. Kang Boril gimana Kang Boril? Kalau Kang Boril yang ngomong lebih orang Iya bener kan. Kan gini ya, gue kan vaksin tanggal 14, lu kan tanggal 13. Emang lu gak ingat gue duluan nanya sama lu, Vi, itu Iya. vaksin aman? Iya, tapi itu rata-rata orang tuh Ariel juga nanya dulu ke aku, Vi aman nggak? Aman bro, gue bilang gitu terus Boril besoknya. Lebih nekat Raffi ternyata. Wah, kita sih. Nggak, maksud gue sih, kayaknya wajar aja sih sebenarnya kalau orang nanya itu ya gitu. Benar. Makanya kan kita duluan kita kasih lihat gitu, aman kok gitu, ya kan gitu. Jadi sejauh ini kan aman tuh, masih bisa minum kopi, kita aman. wanginya masih kerasa juga kopinya. Iya. Alhamdulillah. Di antara sini kan aku yang belum vaksin kan. Nah, Gigi belum vaksin nih. Nah, Iya, tapi Gigi. aku pengen tahu gitu yang udah pada vaksin. Mungkin kan kalau misalnya vaksin buat virus COVID-19 ini kan baru, tapi kan sebenarnya kan kita udah pernah tahu, kita udah deket sama vaksin-vaksin sebelumnya. Sebenarnya apa sih bedanya gitu rasanya sama di vaksin yang dulu, yang kita suka divaksin dari flu, macam-macam lah kita udah pernah vaksin kan gitu. Ini tuh bedanya tuh apa sih gitu? Gimana tuh? Apa mungkin Rasanya rasanya sih? apa? Kang Ariel dulu. Nah, bedanya gitu. Ini beda di kitanya tuh beda secara saintifik itunya. Enggak, secara Dirasainya. secara side effect Oh, beda. yang dirasain gitu. Oh, Mungkin kan maksudnya banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya kan ini rasanya apakah sama kayak vaksin sebelumnya kah atau gimana gitu. ya. Kalau gua sih kayaknya gua pernah divaksin yang lebih sakit dari ini. Jadi yang ini tuh Iya. biasa aja jadinya. Ini emang nggak ada rasanya sih ya. Bener-bener cuman gila nggak nyampe 2 detik kan tuh udah aja. Udah nih, udah gitu. Ya berarti, Vaksinatornya jago-jago ini. Iya sih. berarti kan sebenarnya dok, kan namanya juga vaksin itu kan memasukkan benda asing gitu kan ke badan. Ya sebenarnya kan sama-sama aja nggak sih kayak vaksin misalnya kayak vaksin flu, ada orang yang mungkin pegel badannya kak atau mungkin ini itu gitu. Itu sebenarnya berarti kan nggak apa-apa kan, sama aja kayak vaksin kita dulu vaksin aja gitu. Iya, karena ini vaksin mati, jadi memang efek sampingnya tuh paling rendah. Jadi dibandingkan vaksin hidup atau biosintetik gitu yang dibuatan gitu.
Jadi kalau sejauh ini sih kita taunya orang-orang yang udah divaksin Sinovac ini nggak ada keluhan yang berarti gitu ya. Jadi KIPI juga masih terus memantau. Sejauh ini paling yang banyak tuh yaitu nyeri di bekas suntikan gitu kan, pegel-pegel dikit. Terus kayak ada rasa ngantuk banyak juga. Ada yang jadi sakit kepala. Demam pun kayaknya sangat sedikit orang yang ngalamin demam kali ini untuk Sinovac ini. Terus ada juga yang kemerahan, jadi rash merah-merah muncul 4 jam hilang sendiri, karena itu reaksi wajar juga ya. Jadi respon tubuh untuk antisipasi terhadap benda asing ini yang langsung dikenalin, itu justru efeknya ya seperti itu. Ada jadi reaksi ada inflamasi. Ya? Ada yang demam, ada iya. Tapi dari kemarin kita yang bareng ini sebenarnya nggak ada sih. Jadi ini karena tenaga kesehatan kan udah banyak nih yang disuntik, divaksin. Jadi dari berita-berita yang masuk dari teman-teman itu aja. Tapi kalau dari yang kemarin kita bareng ini sih nggak ada. Cuma ngantuk. Tapi saya juga kemarin tuh ngerasa kayak pas hari kedua ya. Hari kedua pas bangun kayak ini badan ya. Wah, jangan-jangan demam nih. Perasaan demam, habis itu cek pakai termometer kan pas dilihat ternyata normal 36,3. Gue juga gitu. Gue juga sama. Sumeng gitu kalau bahasa Jawanya bilang itu Sumeng. Tapi mungkin juga ada dua hal. Emang beneran sumeng karena respon tubuhnya emang beneran naik suhunya tapi di dalam gitu ya. Atau itu kita nyari-nyari aja. Apa ya yang gue rasain ya? Apa sugesti gitu ya? Sugesti. Makanya langsung cek sama termometer kan. Jangan sugesti nih. Pas lihat, oh iya normal kok. Tapi nggak usah khawatir sih, kalaupun nanti ada yang demam kan ada obat penurun demam. Kayak kalau mama udah tahu ya Gi ya, kalau anak-anak di bawah vaksin udah dikasih tahu sama dokternya kan. Ya udah ntar kalau demam di atas 37,5 langsung minumin aja obat penurun panas, nggak perlu khawatir gitu. Ntar juga besoknya juga udah hilang kan. Benar. Gitu. Ya sebenarnya kan kalau misalnya apalagi yang udah deket gitu, maksudnya udah biasa vaksin sih harusnya insya Allah ini bukan suatu hal yang baru gitu. Habis divaksin ya pasti akan ada aja gitu. Ya tapi kayak ada juga kan kejadian kalau nggak salah ini lagi rame juga kayak kepala daerah habis vaksin dia kena COVID. Jadi sebenarnya habis vaksin memang kita juga tetap harus patuhi protokol juga karena kan apalagi baru vaksin yang pertama baru beberapa hari kekebalan tubuh kita juga berarti kan belum 100% gitu kan dok ya? Benar banget. Tapi bukannya jadi meskipun kita udah divaksin lengkap pas juga dengar penjelasan Oke, udah 2 kali vaksin pun kita tetap harus masih jaga-jaga, bukan berarti kita free yang bener-bener agak delay soalnya agak delay. Agak delay. Ini baterai lemah, ini handphone gue nih payah. Enggak, kemarin itu kan pas divaksin gue tanya, katanya jadi setelah vaksin itu kalau misalnya kita di tes antigen udah pasti positif karena virusnya di dalam sini kan, cuman mati gitu. Jadi pasti positif. Tapi kalau sampai ada gejala, nah itu bisa jadi katanya memang kena virus COVID-nya. Tapi kalau cuma hanya positif aja tanpa gejala, kemungkinan memang ya virus yang disuntikin itu. Betul nggak sih dok? Sebenarnya bisa dilihat dari reaksinya ya. Ada yang namanya pemeriksaannya tuh CT-nya. Jadi kalau pada PCR emang dia nggak bisa bedain virus yang aktif dengan inaktif. Tapi bisa dilihat dia berapa banyak yang terdeteksi. Nah itu bisa memperkirakan dia lagi virulensinya lagi tinggi atau enggak gitu. Jadi emang ada hitungannya CT-nya kalau pakai PCR. Dan nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang memang ternyata udah positif duluan nih, udah pernah atau sedang terinfeksi terus kena vaksin gitu ya, sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Karena tetap akan ada perlindungannya dan vaksin ini sebenarnya kan nggak berbahaya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tinggal diterusin aja kalau misalnya beneran dia sakit, positif, diterusin aja pengobatannya sampai sembuh gitu.